Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore malam ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Kembali kami pada hari ini, sebelum kami membaringkan diri dan tidur malam ini, kami mau melandasi dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada sore menjelang malam ini. Nah, Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan, tema kita adalah haruslah engkau mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam bacaan kita ini tertuju kepada bangsa Israel. Dan firman Tuhan ini bersifat imperatif, bersifat perintah. Dan perintahnya ini tentu mutlak untuk dipenuhi terkait soal mengasihi Tuhan. Nah, ayat 1 yang kita baca tadi, di sana dengan tegas berkata, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, saudara perhatikan kata haruslah. Berarti ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, ditunda, apalagi diabaikan. Melainkan wajib sifatnya. Mungkin kita bertanya, kok tega kali dan sadis sekali Tuhan itu? Kok untuk mengasihi harus dipaksa-paksa? Bahkan diwajibkan lagi. Ya, mungkin terlintas sepintas ya bisa saja kita punya pemandangan atau pemahaman seperti itu. Tetapi coba kalau kita fair juga, lihat secara adil dan objektif. Kalau Tuhan itu seperti kita, mungkin Dia juga bisa berkata dan bertanya, 3 kali kalian manusia, waktu susah dan menderita engkau berdoa, meminta pertolonganku, dan ketika sudah ditolong dan sudah diberkati, engkau melupakanku. Engkau tidak lagi mengasihiku. 3 kali kalian. Bisa jadi begitu kan? Namun tentu bukan itu poinnya. Di sini yang mau lebih ditekankan adalah bahwa perintah haruslah mengasihi Tuhan Allahmu ini diikuti dengan suatu dasar dan alasan yang tidak dapat untuk kita tolak, untuk kita bantah. Yakni bahwa dalam perjalanan kehidupan umat Israel selama hidup mereka telah melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah perbuatan-perbuatan Tuhan seperti apa saja yang mereka telah alami itu, yang telah mereka nikmati itu. Ada beberapa hal. Yang pertama di ayat 3 dikatakan bahwa mereka telah mengalami peristiwa mereka keluar dari negeri Mesir, dari perbudakan. Kita tahu, untuk keluar dari Mesir, mereka sudah hidup 400-an tahun lamanya, itu tidak mudah. Tetapi dengan perbuatan Tuhan, dengan 10 tulah, baru mereka bisa keluar. Yang kedua dikatakan di ayat 4, peristiwa mereka dikejar tentara Firaun, dan sudah tidak ada jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan Laut Kolsom, Laut Teberaun. Tetapi Tuhan justru sengaja membawa mereka ada di sana, dan akhirnya ya, mereka bisa membelah laut itu dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Dan tentara Firaun, dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali karena mereka akhirnya ditenggelamkan di tengah laut oleh Tuhan. Itu perbuatan yang dahsyat luar biasa. Nah, ayat yang kelima, yang ketiga adalah di dalam ayat kelima, bahkan di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 4, bahwa peristiwa mereka ada di padang gurun. Mereka mengalami kelaparan tapi mereka diberi makan. Mereka mengalami kehausan tapi mereka diberi minum. Bahkan seluruh pakaian dan kasut mereka pun tetap baik, ya, dan terpelihara oleh Tuhan. Dan peristiwa kematian Datan dan Abiram yang memimpin pemberontakan terhadap Musa, sehingga tanah mengangakan mulutnya dan menguburkan mereka hidup-hidup. Itu di ayat 6 untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, dan Dia menghukum orang-orang yang
menyimpang atau yang berbuat dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka inilah sesungguhnya kebenarannya. Dan dengan demikian seharusnya tidak ada lagi alasan bagi siapapun, bagi kita untuk tidak menaati perintah Tuhan. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Karena ayat 7 berkata tadi bahwa mata mereka sendirilah yang telah melihat segala perbuatan yang dilakukan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa kita atau mendikte kita untuk mengasihi Dia jikalau Dia belum memberikan segala yang baik dalam hidup kita. Maka perintah untuk mengasihi Tuhan bukan menjadi sebuah kewajiban atau bukan menjadi sebuah pilihan, tapi itu menjadi sebuah rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Dia. Karena itu mari kita pahami ini secara benar. Memang kita tidak punya atau kita bukan seperti Israel yang memiliki pengalaman yang luar biasa seperti tadi. Tetapi saudara, ketahuilah bahwa kita adalah generasi yang telah mendapat kasih karunia, yaitu penebusan Kristus Yesus Tuhan di kayu salib, yang justru adalah ajaib yang melampaui seluruh peristiwa bangsa Israel. Karena itu, kalau seseorang sadar bahwa dia telah beroleh kasih karunia, beroleh berkat dan kemurahan Tuhan, maka tanpa ada kata harus, dia pasti mengasihi Tuhan secara total dan loyal. Karena itu adalah tanda syukurnya dan terima kasihnya dan hormatnya akan Tuhan. Mari sadarilah itu dan buktikanlah dengan engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Boleh kami renungkan pada malam hari ini. Meteraikanlah dan mampukan kami ya Roh Kudus, agar kasih kami kepadamu sungguh-sungguh lahir karena terima kasih kami dan karena kami mau menyatakan apapun dalam hidup kami terbaik untuk-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat istirahat, selamat menikmati bersama keluarga dalam sukacita. Tuhan memberkati. Shalom.